Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon basa Jawa. Ing pepanggihan menika kita badhe ngrembak babagan unggah-ungguh basa Jawa. Apa ta unggah-ungguh basa Jawa iku? Unggah-ungguh. Unggah-ungguh iku padha karo tata krama atau tata cara bagaimana cara kita berbahasa atau berbicara dengan orang lain. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain? Siapa yang kita ajak berbicara? Nah, kita perlu menggunakan unggah-ungguh atau tata krama. Ya. Kita berbicara dengan teman kita kah, dengan Bapak Ibu guru, atau dengan siapapun, kita perlu menerapkan unggah-ungguh. Apalagi kita sebagai orang Jawa, kita punya unggah-ungguh. Ya, jadi tidak bisa seenaknya saja, mboten saged kita misara saenake dhewe nalika misara. Nah, itu ya. Nah, dalam unggah-ungguh basa Jawa kita perlu tahu terlebih dahulu kedah mangertosi rumiyin kados pun di dasar kesantunan basa menika ya. Jadi dasar kesantunan bahasa itu apa sih? Ketika kita harus berbicara menggunakan bahasa krama alus atau ngoko, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu dasarnya. Nah, dasar ini nanti yang akan mengacu kepada penggunaan bahasa, baik itu krama atau krama inggil ataupun ngoko ya. Nah, nanti ketika kita berbicara kan ada krama inggilnya. Nah, krama inggil itu dhewe kanggo sapa? Gitu ya. Itu dasar kesantunan bahasa. Apa sih dasarnya? Ketika kita berbicara dengan orang lain itu kita perlu menggunakan unggah-ungguh. Oh, aku nggunakake basa ngoko. Iku dasarnya apa? Oh, iki perlu diinggilke. Itu dasarnya apa? Gitu. Sekarang yang pertama adalah ingkang sepindah hingga menika umur, usia. Nah, dengan adanya perbedaan usia, kita perlu membedakan. Oh, iki karo kancaku. Basa sing tak digunakake iku kudune lumrahe aku nganggo basa ngoko. Oh, iki karo Bapak Ibu guru, kalian Bapak Ibu guru. Berarti bahasa yang kita gunakan maka kita harus menginggilkan mereka, meninggikan, inggil itu tegese tinggi, meninggikan mereka gitu ya. Nah, itu usia. Dengan tetangga kita yang lebih sepuh, kita harus bisa menggunakan bahasa apa yang pantas kita gunakan ya. Kemudian yang kedua, lajeng ingkang kaping kalih inggih menika status sosial. Nah, status sosial itu apa? Kedudukan, strata seseorang di dalam masyarakat, dalam lingkungan sosialnya. Nah, orang itu mempunyai jabatan apa sih? Atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kita atau bagaimana? Itu status sosial, ya, jabatan, kedudukannya. Kedudukan orang tersebut itu mempengaruhi dalam bagaimana kita berbicara dengan mereka. Nah, itu perlu ya. Di sini bukan berarti kita diskriminasi membeda-bedakan, bukan. Tapi memang perlu kita sopan santun ya, kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan dalam berbahasa. Jadi status sosial ini perlu. Itu tidak sama dengan diskriminasi, tidak, tapi kesantunan. Ya. Seandainya kita berbicara dengan teman kita ya, kita bisa menggunakan bahasa ngoko, atau dengan saudara kita yang seusia kita bisa ya menggunakan bahasa ngoko, atau perlu karena adanya kita untuk bisa lebih mengakrabkan diri, nggak apa-apa.
ya. Jadi bahasa itu tidak paten sifatnya, tapi kita bisa memilih dengan siapa sih kita berbicara gitu. Kemudian selanjutnya adalah karena adanya hubungan keluarga, kekeluargaan. Nah, dalam keluarga itu kita sendiri yang bisa menerapkan ya, yang kita sendiri yang bisa mengenal, oh kita bicara dengan siapa sih, kita perlu dengan bahasa apa sih gitu. Keluarga ini maksudnya misalkan kita punya hubungan keluarga sepupu atau saudara sepupu ya, misan, sepupu, sedulur misan. Nah, dalam keluarga itu kan kita punya kedudukan yang lebih tua, sing luwih tua, apa sing luwih enom. Itu kedudukan keluarga. Misal kakak dengan adik. Kemudian si kakak itu mempunyai anak. Nah, anaknya lebih muda dari kita. Kita posisinya adik. Nah, kedudukan mereka lebih tua meskipun dalam usia itu lebih muda. Nah, tetapi dalam kedudukan keluarga itu lebih tua, maka kita harus menginjilkan. Itu contohnya saja ya. Tuladane wae. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, tingkataning tembung. Kita perlu tahu tingkatan-tingkatan kata dalam bahasa Jawa. Tingkataning tembung iku ana tembung ngoko, tembung krama inggil. Nah, kita di sini masih membahas tentang tembung kata. Ya, belum sampai ke ukara. Nah, tembung ngoko iku tuladane kaya ho mangan, turu, omah, teko, lunga, takon, melu, bali, utawa lungguh. Nah, iki isih akeh menatase kata malih tembung-tembung sanesipun. Iki namung tuladha kemawon. Lajeng tembung krama. Wonten tembung medha, tilem. Nah, iki supaya tidak bingung, ini ngokonya, ini kromonya, kemudian ini nanti kromo inggil gitu ya. Atau bisa mencari tuladha yang lain, mencari contoh yang lain. Ini hanya contoh saja ya. Ada tembung medha, tilem, griya, dateng, kesah, taken, tumut, wangsul, lan linggih. Iki tembung krama atau bisa juga disebut dengan krama madya. Lajeng krama inggil. Tuladhanipun dahar, sare, dalem, kemudian rawuh, tindak, nyuwun pirsa, kondur, lan lenggah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari krama inggil. Nah, ngoko iki biasanya dienggo kanggo wong sing sapadan, saumuran, aku karo kancane, ya. Krama biasanya dienggo kanggo wong sing durung pati kenal, iki biasanya nganggo tembung krama. Urung ngerti sapa sih sing tak ajak misuwara ki sapa sih, jadi kita belum tahu kedudukannya. Jadi maka kita biasanya menggunakan tembung krama, memilih tembung krama. Kemudian krama inggil. Nah, ini siapa saja yang kita perlu inggilkan, itu menggunakan krama inggil. Nah, pastinya tadi mengacu pada dasarnya orang yang usianya lebih tinggi, orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi ya, atau orang yang mempunyai kedudukan dalam keluarga yang lebih tinggi. Itu dasarnya ya. Siapa saja yang perlu diinggilkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas unggah-ungguh basa Jawa itu sendiri. Unggah-ungguh kuwi mau kaperang ana tembung ngoko lan krama. Ngoko dhewe ana tembung ngoko ngoko lugu lan ngoko alus. Kemudian krama terbagi menjadi dua, ada krama lugu dan krama alus. Mana Pak Lala? Ngoko lugu yaiku unggah-ungguh basa Jawa
kang kabeh tembunge migunakaké tembung ngoko. Jadi di sini hanya ada tembung ngoko, tidak ada kromo maupun kromo inggil, semuanya menggunakan ngoko. Bukan saya kira ini biasa kita gunakan sehari-hari ya, kita terbiasa menggunakan tembung ngoko. Nah itu namanya ngoko lugu. Contoh, nah ora mangkat sekolah karo kanca-kancane, dheweke padha mlaku bebarengan. Nah, di sini kita menggunakan tembung ngoko, semuanya ngoko. Ini namanya ngoko lugu. Nah, contoh yang kedua, Nadira tuku permen ing warunge Mbak Rumini. Ya, di sini kita tidak ada usaha untuk lebih ngajeni atau meninggikan, tidak ada ya. Kita menggunakan tembung-tembung ngoko, itu namanya ngoko lugu. Kemudian saya kira tadi untuk ngoko lugu kita sudah paham ya, karena kita terbiasa menggunakannya. Ngoko alus. Apa toh ngoko alus iku? Ngoko alus yaiku unggah-ungguh basa Jawa kang tetembungane ora namung migunakaké tembung ngoko. Jadi di sini tidak hanya menggunakan tembung ngoko, nanging uga kecampuran tembung kromo inggil. Jadi ada dua unsur bahasa di sini, dua unsur kata ya. Ada kromo inggil dan ngoko. Kromo inggil ya, kromo inggil bukan kromo madu. Nah, tetapi atar-atar lan panambange ini awalan dan akhiran itu tetap menggunakan tembung ngoko. Nah, atar-atar atau awalan lan panambang itu tetap menggunakan tembung ngoko. Dene tembung kang dikramake inggil yaiku tembung aran atau kata benda, tembung kriya atau kata kerja, lan tembung sesule atau kata ganti orang kang katujoke marang wong liya kang pantes kainggilake, yang ditujukan untuk orang lain yang perlu kita inggilkan. Nah, jadi itu di mana ada satu kata ada sebuah kalimat di mana kalimat tersebut menggunakan dua unsur kata. Ada yang menggunakan ngoko dan juga kromo inggil. Tetapi yang dikramake inggil itu untuk orang lain ini, katujoke marang wong liya untuk orang lain yang pantas kita inggilkan. Nah, yang pantas kita inggilkan kita harus tahu ya, siapa. Kita kembali lagi ke sebelumnya, dasarnya apa kok diinggilke. Nah, itu kita pasti akan tahu dengan siapa kita berbicara, maka kita akan tahu, oh iki pantasnya diinggilke gitu ya. Ya, tulodo. Bapak, ini orang lainnya adalah bapak. Bapak, maka bapak perlu diinggilke. Bapak ngendika yen mengko ora sida tindak menyang daleme Pak Sarsito. Amarga panjenengane sing arep rawuh rene dhewe. Nah, kita di sini Bapak dan Pak Sarsito ini orang lain ya, maka mereka perlu kita inggilkan. Apalagi posisinya bapak berarti pasti lebih sepo, lebih tinggi kedudukannya. Pak Sarsito juga sama. Ya, ini Pak Sarsito kedudukannya sama dengan bapak, maka perlu kita inggilkan. Nah, tembung-tembung yang diinggilke ngendika, tembung kriya ngendika. Yen mangko ini bukan bagian dari tembung kriya maupun tembung aran, maka tidak perlu diinggilkan. Ya, sama dengan ora sida juga sama. Kemudian tindak, ini tembung kriya, maka perlu kita inggilkan. Yang tindak siapa? Yang tindak bapak. Jadi kita inggilkan. Menyang itu ke, itu enggak perlu ya. Daleme sapa? Daleme Pak Sarsito. Lan daleme itu tembung aran ya. Jadi maka perlu kita inggilkan. Amarga panjenengan itu dia.
beliau ya, panjenengane sing arep rawuh rene dhewe. Rawuh itu tembung kriya, maka perlu diinjilkan. Nah, tadi panjenengane adalah tembung sesule. Nah, gitu ya. Jadi yang perlu diinjilkan itu hanya ada tembung aran, tembung kriya, dan tembung sesule. Jadi kita pilih dulu tembung-tembung ini, kemudian kita ubah menjadi krama injil. Itu. Ini yang namanya ngoko alus. Jadi tembung ngoko, ini ngoko, kemudian kecampuran krama injil. Ini krama injil, ngendika, tindak, daleme lan rawuh. Selain itu kita menggunakan tembung ngoko. Gitu ya. Lanjut. Krama lugu. Krama lugu yaiku unggah-unggah basa Jawa kang kabeh tembunge migunakake tembung krama lan ora ana tembung krama injile. Ya, diperhatikan krama lugu di sini hanya menggunakan tembung krama, tidak ada krama injil. Jadi tidak ada unsur untuk meninggikan atau ngajeni atau menghormati gitu ya. Kita hanya perlu menggunakan krama saja, tidak ada krama injil. Dan pastinya di sini tidak boleh ada orang lain yang kita ajak berbicara yang perlu diinjilkan, itu pastinya tidak ada. Nah, di sini biasanya kita gunakan untuk orang-orang yang belum begitu kenal atau dengan siapa ya, kakak atau siapa ya, yang pokoknya yang tidak perlu kita injilkan. Contoh, Naura budal sekolah kalian kanca-kancanipun. Piyambakipun sami melampah sesarengan. Nah, di sini Naura itu bisa jadi teman kita atau tetangga kita atau anak kita ya. Anak, adik bisa atau teman. Ya, jadi Naura ini tidak perlu kita injilkan. Kalau kita misalkan ubah menjadi Bu Naura, nah itu baru diinjilkan. Tapi di sini adalah Naura. Jadi konteksnya kita berbicara sedang membicarakan Naura. Naura itu siapa sih? Entah Naura itu. Berarti Naura itu bisa jadi anak kita, misalnya anaknya Bu Anissa atau adik saya atau teman ya. Bisa. Naura budal sekolah kalian kanca-kancanipun, piyambakipun sami melampah sesarengan gitu. Kemudian Nadira tumbas permen ing warungipun Mbak Rumini. Meskipun di sini ada orang lain Mbak Rumini, tapi di sini Mbak Rumini tidak mempunyai kata kerja atau kata benda. Kita tidak membicarakan Mbak Rumini, tetapi yang kita bicarakan adalah Nadira. Nadira tumbas permen ya, yang tumbas berarti Nadira. Bukan Nadira mundut permen, bukan. Itu nggak pantas ya, belum pantas. Karena yang kita bicarakan adalah Nadira. Di sini kita tidak ada usaha untuk ngajeni, itu tidak ada. Ya. Maka Nadira tumbas permen ing warungipun Mbak Rumini. Itu ya. Itu adalah krama lugu. Kemudian selanjutnya adalah krama alus. Nah, krama alus ki apa toh? Krama alus yaiku unggah-unggah basa Jawa kang tetembungane migunakake tembung krama lan krama injil. Nah, di sini ada dua unsur bahasa sama tadi dengan tembung ngoko alus. Nek ana sampurane iki berarti alus, apa meneh campurane krama injil. Nah, iki kecampuran tembung krama lan uga krama injil. Tuladha. Nah, kalau di sini ada krama injil berarti pasti dalam kalimat tersebut ada orang lain yang perlu kita injilkan. Di sini ada Bapak dengan Pak Sarjito. Sengaja Bu Anissa menggunakan contoh yang tadi ngoko alus ya, biar kalian lebih paham. Bapak ngendika menawi mangke mboten siyos tindak dhateng dalemipun Pak Sarjito.
amargi panjenenganipun ingkang badhe rawuh mriki piyambak. Ya. Bapak ngendika menawi mangke mboten siyos tindak dhateng dalemipun Pak Sarsito. Amargi panjenenganipun ingkang badhe rawuh mriki piyambak. Kalau tadi panjenenganipun itu di sini kromo alusnya itu, kalau dalam kromo alus itu kita menggunakan panambang itu dikromokke uga ya. Kalau tadi ngoko alus kan tidak, itu panjenengannya. Ya, itu ya, saya kira seperti itu. Semoga kalian semua memahaminya. Sampun mekaten. Nah, ngaten ya. Kula kinten cekap semanten kemawon dipun lajengaken malih wonten ing pasinaon salajengipun. Cekap semanten. Matur kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.